Kemuliaan bagi Allah di surga. Kami memuliakan Engkau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Amin, amin. Jadi perhatikan di sana, motivasi seperti apapun diterima oleh Yesus. Dan mari kita lihat motivasi dari yang terendah sampai yang tertinggi. Pertama, manusia datang kepada Tuhan karena apa? Takut celaka. Takut tidak diberkati, takut kena musibah. Ini motivasi yang rendah. Maka dia ke gereja pun takut, jangan-jangan kena celaka lagi. Jadi ada orang yang kena celaka karena langsung berpikir, aduh saya kena musibah pastor, gara-gara minggu kemarin saya tidak ke gereja. Ini. Jadi dia takut sekali kalau melanggar perintah Allah pasti kena tulah. Kena tulah. Maka ingat zaman dahulu ada orang-orang yang pakai karuhun itu kan pakai dupa-dupa. Itu karena takut Tuhan, melanggar Tuhan maka kena musibah. Saya ingat sekali waktu kecil, saya kan di kampung kerjanya, besarnya. Karena di kampung saya ingat kalau kita jalan-jalan apalagi ke kebun awi itu apa bahasa Indonesianya? Kebun bambu dan kita kencing. Kudu pamitan heula, bener. Kita buka celana, puntennya abah. Abdi bade papang. Karena teman saya mengatakan, maneh teu ngomong leungit sia manuk maneh. Jadi saya tuh sambil dicekelin erat-erat gitu ya. Puntennya abahnya gitu ya. Akhirnya keluarnya kan sakit celak kungkul gitu ya, dari cekelan tarik-tarik gitu ya. Saking takutnya. Gitu ya. Kalau kita melewatin kuburan. Pastor Hendra mau kemana kencing? Izin dulu. Nanti pulang-pulang hilang lagi. Sama kalau orang melewati kuburan, kalau ngeloncat ke kuburan, kita pun akan ngomong sesuatu. Ketakutan kena musibah. Gitu. Ketakutan kena bala, kena mara bahaya. Jadi sama orang pun dekat kepada Tuhan mungkin karena takut tidak diberkati. Dan yang kedua sebaliknya, datang kepada Tuhan karena mengharapkan berkat. Karena ingin dikabulkan doa-doanya. Karena tidak mau mendapat kesulitan dalam hidup. Maka saya datang pada Tuhan. Jadi Tuhan saya datang, semoga semua usaha saya diberkati. Saya sudah baik Tuhan, ini saya selalu hadir. Saya selalu aktif. Berikan kelancaran dalam usaha saya. Ini boleh, enggak apa-apa. Ini motivasi kedua yang lebih baik daripada motivasi pertama. Daripada takut. Ya, orang memang datang kepada Tuhan mohon berkat. Orang akan mengatakan kasaha deui atuh pastor mun teu ka Gusti Allah. Tapi tetap motivasi seperti ini jelek. Karena apa? Saya memberi supaya saya menerima. Ini yang mengakibatkan saya berhubungan Tuhan memakai hukum dagang, hukum ekonomi kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah datang kepada Tuhan karena pengalaman kasih. Karena pengalaman dicintai. Seorang bapak riding di luar negeri. Lalu dia tiba-tiba mendapat kecelakaan tunggal karena ada sebuah truk yang terlepas semua barang-barang yang diikat di belakangnya.
bapak itu tertubruk dan hancur motornya dan dianya tidak apa-apa. Dan dia semenjak itu mengatakan, saya mau bertobat pastor. Saya tahu Tuhan memberi kesempatan hidup yang kedua pada saya. Saya akan mulai melayani Tuhan. Jadi pengalaman ini membuat perlindungan Tuhan, membuat dia merasakan bahwa Allah itu tetap mencintai saya. Seorang ibu yang sudah divonis kanker, stadium terakhir, di mana kanker itu begitu mematikan bagi dia. Tapi akhirnya dia selamat dan kanker itu tidak ganas lagi. Ibu itu merasakan, pastor saya sukacita sekali. Dan ibu itu sekarang kerja di Yayasan Kanker Katolik yang selalu meminta saya untuk berbicara. Dia kena kanker. Tapi akhirnya sekarang dia hidupnya penuh dengan pelayanan. Karena apa? Karena dia merasakan Tuhan begitu mengasihi saya. Saya sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi pengalaman kasih sangat penting di dalam hidup keagamaan. Di dalam relasi dengan Tuhan. Saya bertugas di Keuskupan Agung Jakarta, maka mohon maaf saya mengutip apa yang dikatakan oleh Monsinyur Uskup Ignatius Kardinal. Di Jakarta ini tahun ini adalah tahun keadilan. Kardinal berkata, siapapun yang benar-benar mengalami penampakan Tuhan, artinya mengalami kasih dan kerahiman Tuhan, dia tidak akan hanya menapaki jalan hidup yang sama. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubah dan membaharui serta membuahkan sukacita. Jadi lihat di sini, orang yang bertemu Tuhan tidak menjadi pribadi yang sama. Mungkin ini juga yang terjadi dengan saudara-saudari yang mengikuti CAP, kursus evangelisasi pribadi. Banyak orang yang mengikuti CAP, saya tanya dulu, siapa yang pernah mengikuti CAP? Angkat tangan. Angkat tangan? Oh, banyaknya tidak mengikuti CAP. Belum mengikuti CAP. Silakan turun, udah turun dari tadi ya. Siapa yang belum mengikuti CAP? Angkat tangan. Baik, terima kasih. Saya juga belum, tenang aja. Banyak orang mengalami bahwa di dalam CAP hidup mereka diperbaharui. Relasi mereka dengan Tuhan dibetulkan. Mereka melihat bahwa pengalaman dengan Allah itu penting sekali. Maka di dalam CAP, orang-orang ini merasa berkembang hidup imannya. Dan kalau berkembang hidup imannya, hidup kasihnya pun berkembang. Dan kalau hidup kasih berkembang, harus ditunjukkan lewat apa? Memang Anda bayar, tapi jawablah. Masa saya terus. Diskon sedikitlah. Saya ulangi. Kalau hidup imannya berkembang, makin berkembang, pasti hidup kasihnya pun berkembang. Kalau hidup kasihnya berkembang, maka bagus, pelayanannya pun berkembang. Benar, tepuk tangan Ibu. Sudah ikut CAP? Belum? Wah, udah pinter. Betul. Jadi orang kalau kasihnya berkembang, pelayanannya pun berkembang. Nggak bisa orang punya kasih, tidak ada pelayanan. Omong kosong. Kalau orang itu mengatakan saya punya kasih, dan tidak pernah pelayanan, dia bukan punya kasih. Dia harus orang yang jadi dikasihani. Jadi
Saya melihat cukup banyak orang-orang yang sharing, Romo, saya ikut CAP, berkembang sekali, saya bahagia. Iman saya tidak mandek, saya makin lama makin mencintai dan bangga menjadi seorang Katolik. That's good. Bisa mempertanggungjawabkan imannya. Jadi umat itu kalau ditanya oleh saudara kita, jangan ngejawabnya, kenapa sih di dalam gereja kamu kok ada kayak gini? Tanya pastor ya. Can I call a friend? Jangan tanya pastor. Sekarang umat sekarang harus makin pintar. Beriman, jangan mau beriman yang ikut-ikutan. Karena ada tuh orang yang beriman ikut-ikutan, makna berdiri. Lalu anaknya sedang duduk aja pas lagu pembukaan. Terus maknya ngomong berdiri. Lalu anaknya ngomong, "Ma, kenapa kita berdiri?" Yang lain juga berdiri, nge-cicing maneh. Itu lihat. Ini beriman blow on namanya. Gak ngerti apa-apa. Jadi iman itu harus bertanggung jawab. Kenapa dalam liturgi harus ada berdiri? Kenapa duduk? Saya maunya duduk kok. Jadi di sini orang di dalam CAP diolah hidupnya. Diolah relasinya dengan Tuhan. Anda mungkin berkata, pastor, tapi ada orang-orang CAP juga ngaco. Bu, maaf, mau ikut seperti apapun, ini teh komunitas manusia, bukan malaikat. Jadi upami aya lepatna, namina oge manusia. Jadi teu nanaon. Jadi bukan berarti kalau orang yang di CAP semuanya tadi suci-suci. Tidak pernah ada goyang dompet lagi. Cek saha. Saya ngeliat anggota CAP dompletan terus-terusan gitu ya. Jadi perhatikan di sini saudara-saudariku. Kita diajak untuk bertemu dengan Tuhan yang membuat kita semakin berkembang dalam iman. Dalam kitab suci ditunjukkan jelas lewat peristiwa siapa? Zakeus. Saya tuh suka salah terus ini. Karena saya ingat pengajar, dia berteriak kepada anak-anak. Dia datang ke kota Yeriko. Lalu dengan semangatnya dia berkata, "Hai Lazarus, turun ke bawah." Lalu anak-anak protes, "Woi Zakeus, Zakeus." Lalu saking malunya dia teriak langsung, "Hai Lazarus, turun." Itu kan punya Zakeus. Jadi saya suka kacau di sini. Ya Zakeus apa Lazarus gitunya. Bapak Ibu, masih ingat Anda peristiwa Zakeus? Saya bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas, berkata, "Zakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Lihat, Zakeus orang yang dijauhi, dikucilkan, tidak disapa. Kalau di ibu-ibu sosialita mah, orang ini teh troublemaker. Saha maneh. Gitu. Orang yang tidak mau didekati. Zakeus semacam itu. Semua orang menghindari dia. Dan dia kaget karena peristiwa kasih. Yesus berdiri tepat
di tempat Sakius berada. Dan Yesus berkata, turun, aku akan menumpang di rumahmu. Wow, coba rasakan, coba bayangkan. Paus beberapa bulan lagi datang ke Indonesia. Datang ke rumah ke Aan. Saya mau ke rumahmu. Saya yakin tidak mungkin Aan berkata, maaf Bapak Paus, close. Nah, saya yakin langsung eta imah dibersihan. Padahal guys bertahun-tahun tar dibersihan misalnya gitu. Dengan sukacita disambut. Itu yang dihadapi oleh Sakius. Maka perjumpaan dengan Yesus membuat Sakius langsung ngomong pada Yesus, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini, ada kewajiban gak untuk seperti itu? Tidak ada. Dia tidak melakukan kewajiban di situ. Dia melakukan apa? Kasih. Dia melakukan tindakan kasih. Setengah dari hartaku kuberikan. Dan barang siapa ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Dia melakukan keadilan. Jadi peristiwa di mana orang bertemu dengan Yesus harus membuat orang berkembang hidupnya. Maka dipertanyakan, kalau orang itu sering ke gereja, sering berdoa, tapi hatinya penuh dengan kemarahan, kejengkelan, penuh dengan dendam, percuma ke gerejanya, percuma berdoanya. Dia baru datang tubuhnya, hatinya belum dekat pada Tuhan. Dia baru bertemu dengan Tuhan, hanya raganya, jiwanya melayang-layang di kuburan. Jiwanya tidak terubah oleh Allah. Dia hanya bangga, saya sebagai Katolik. Tetapi hatinya sama sekali belum pernah dibaptis oleh air kekudusan. Nah, perjumpaan semacam ini membawakan kelegaan. Seperti yang tadi dikatakan, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi bagaimana menanggapi undangan Tuhan? Bagaimana caranya kita menanggapi undangan Tuhan berkata, marilah, maaf. Kan tadi saya mengatakan, kata-kata ini hanya efektif bagi orang yang percaya. Betul atau tidak? Percaya pada siapa? Yesus, tadi saya ngomong begitu. Percaya pada siapa? Tuhan. Maka saya tanya, apakah Anda percaya pada Yesus? Apakah Anda percaya pada Yesus? Percaya. Bagaimana supaya saya lega, dilegakan oleh Tuhan? Pertama adalah hidup doa. No communication, no relationship. Gak ada waktu untuk dengan Tuhan berdoa, maka sebetulnya Anda tidak pernah punya hubungan baik dengan Tuhan. Jadi relasi itu dijamin lewat apa? Komunikasi, betul. Bukan lewat doa, komunikasi. Kan di situ relasi komunikasi. Anda betul Pak, bagus. Menyimak. Uang dikembalikan oleh panitia. Menyimak. Oh gratis. Udah gratis di depan lagi.